Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita belajar komputer dan jaringan. Kita beberapa waktu yang lalu sempat keloncat ya materi-materi yang kita bahas. Jadi langsung ke ini ya, perawat. Jadi dari 5, 4, 5 kemudian loncat ya. Kita kembali ke urutan yang semula. Kenapa saya loncati? Karena terkait dengan setelah kita merakit itu perlu kita analisa perbaikannya gitu, apakah ada masalah. Nah, setelah masalah itu selesai, maka kita lanjutkan installnya. Kalau beberapa waktu yang lalu instalasi sistem operasi, install Windows ya. Nah, yang sekarang install ini ya, drivernya ya. Jadi kalau kita lihat setelah misalnya kita install Windows pertama, bentuknya seperti ini nih, yang ini ya, kotak yang warna biru ini ya. Jadi tidak ada ikonnya hanya ini saja. Makanya kita sebut layarnya sepi ya. Sepi, tidak ada program-program lainnya. Bahkan bisa jadi ada beberapa fitur itu di komputer atau di laptop ya, itu tidak berfungsi. Misalnya webcamnya tidak berfungsi, lainnya atau yang lainnya ya. Kenapa itu terjadi? Karena ya ini drivernya belum terinstall. Jadi kalau kita lihat caranya begini, misalnya banyak caranya ya. Misalnya di My Computer kita lihat pakai atau di sini pakai ini, klik kanan ada device manager ya. Jadi bentuk layarnya seperti ini. Nah, ini device manager. Ini terlihat apa saja komponen-komponen yang ada di dalam komputer kita. Misalnya disk drive-nya, apanya, displaynya, kemudian keyboardnya apa, network, jaringan ya. Ini semuanya tercantum di sini. Kalau ada sesuatu yang salah, contoh ya, seperti ini, ada yang kuning tanda seru. Nah, ini berarti ada driver yang tidak dikenali. Jadi ketika kita masang atau install pertama misalnya Windows, bisa jadi ada banyak peralatan yang belum bisa connect dengan belum bisa dipakai ya, atau tidak berfungsi. Ini tidak bisa berfungsi ya. Kalau seperti ini ada kuning-kuningnya ya. Nah, makanya setelah install Windows, apa yang harus dilakukan pertama? Pertama kita mengembalikan ini BIOS untuk urutan bootingnya itu. Waktu install Windows kita arahkan kan booting pertamanya di ini fast boot ya, fast boot. Ini ke removable disk karena untuk install Windows-nya kita pakai flash disk misalnya ya. Nah, ketika kita sudah selesai installnya, maka kita kembalikan fastboot ini, kita kembalikan ke hard disk. Ini contoh di sini, waktu pertama install dulu kita yang hard disk kita ke second ya, ke urutan nomor 2. Nah, ketika sudah install Windows, maka kita ganti urutannya, fastbootnya menjadi hard disk ya. Di sini ditulis SATA ya, SATA hard disknya terhubung ke port SATA ya. Jadi caranya bagaimana? Ada banyak kalau tergantung BIOS-nya ya. Kalau di sini bisanya pakai F5, F6 gitu ya. Kalau di sini yang pakai ini award BIOS ini
ketika kita enter di sini ada fastboot ya. Mana fastboot ini ya, fastboot. Maka kita pilih di sini. Kita kembalikan ke hard disk, kita pilih di sini. Ya. Ini untuk langkah pertama ya. Kita ubah dulu BIOS-nya agar langsung komputer ketika nyala langsung masuk ke hard disk. Setelah itu kita install antivirusnya dulu, antivirus atau drivernya dulu bisa ya. Kalau drivernya itu berupa CD, enak bisa langsung install drivernya bisa. Tetapi kalau kita masih mau laptop-laptop atau komputer saat ini biasanya tidak disertakan CD, tetapi kita diminta upload sendiri download sendiri di situs mereka. Maka kita pertama setelah BIOS disetting, kita install dulu antivirusnya. Setelah drivernya selesai, install baru yang lain-lain ya. Nah, apa driver itu? Driver itu adalah perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Jadi kalau tidak ada drivernya, peralatan yang ada di komputer kita tidak bisa diajak komunikasi. Artinya berarti tidak bisa dipakai peralatan yang ada di laptop atau komputer kita ya. Nah, apa sih fungsinya driver itu? Dia sebagai penerjemah ya, sehingga nanti antara dia bisa komunikasi antara peralatan dan dengan sistem operasi yang kita miliki. Jadi penerjemah ya. Ada berapa banyak driver? Jadi seluruh peralatan yang ada terhubung dengan komputer kita atau laptop kita itu harus disertai dengan driver ya. Bisa jadi sih misalnya kayak keyboard, mouse langsung dari Windows bisa langsung connect ya. Tetapi ada banyak peralatan seperti misalnya chipset atau kartu VGA ya. Kartu VGA ini untuk ke layar ya, hubungannya ke layar monitor atau webcam. Jadi kameranya tidak berfungsi. Kan banyak ya merek dan segala macamnya. Begitu pula network. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan driver kita agar bisa terjadi komunikasi atau bisa dipakai peralatannya atau sesuai antara software yang kita miliki dengan peralatan yang ada di dalamnya. Kita pertama bisa pakai CD driver. CD driver ini biasanya ketika kita beli laptop atau komputer itu biasanya ada disertai drivernya ini. Contohnya seperti ini ya, ini bawaannya. Jadi ketika beli, tetapi tidak mesti ada karena banyak sekarang biasanya tidak ada ini, sudah sekian tahun biasanya tidak ada. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu biasanya softwarenya itu tertanam di memori di dalam laptop kita ya. Tetapi mulai belakangan ini malah sudah tidak ada dan kita diminta untuk download sendiri di driver di tempat situsnya ya, tempat situsnya. Nanti kita lihat bagaimana caranya ya. Ya jadi pakai CD untuk menyesuaikan driver yang kita dengan peralatan kita. Yang kedua, bisa menggunakan Windows Update ya. Windows Update ini caranya, kalau tadi pakai CD, saya sertakan di mana, di tempat kita belajar itu di Nasin Junomio ya, di bagian bawah misalnya di sini ada tutorial instalasi driver ya, termasuk presentasi yang saya taruh di bawah sendiri, ada di komputer jaringan ya, komputer jaringan di paling bawah ada bab 6 menerapkan instalasi driver ya. Nah,
kalau tentang yang pertama dengan install driver dengan CD pakai yang ini ya. Selanjutnya untuk update kita bisa pakai fasilitas Windows, ini Windows ya, misalnya cek, kita tulis cek ini, cek update ya. Nah otomatis dia akan tetapi dia ini miliknya Windows ya, belum tentu berhasil. Jadi apa yang ada dimiliki yang terhubung saat ini, nah kita bisa download dengan cara ini ya, download drivernya ya. Misalnya contohnya ini network framework, sudah ada yang baru gitu ya. Nah kita download bisa. Ini cara yang kedua. Selanjutnya cara yang ketiga bagaimana? Mendownload dari situs resmi. Jadi misalnya laptop kita miliknya apa mereknya, saya sudah beberapa saya kumpulkan. Bentar. Contohnya misalnya gini ya, saya sudah kumpulkan beberapa merek, saya taruh di book manager ya. Ini saya buat di browser saya. Di sini ada situs-situs yang berguna, saya taruh di folder di sini, dinasihin, kemudian di software ada driver. Nah di situs resmi ini misalnya Toshiba ya, coba saya sendirikan aja nih, Toshiba. Saya new tab, misalnya yang ini HP, saya new tab, kemudian ini apa, Lenovo ya, new tab, ini contoh ya. Sekarang saat ini yang saya pakai laptop saya itu Lenovo. Nah enaknya kalau Lenovo itu walaupun kita tidak tahu tipenya apa, di sini ada deteksi produk. Jadi misalnya mau kita apa sih produknya miliknya yang saya pakai ini, kita menuju ke Lenovo, dia langsung mendeteksi, oh ini laptop saya tipenya ini ya. Kalau mau di download drivernya, di sini sudah ada, mau memperbaharui atau apa saja di sini ada ya. Gitu. Kemudian bahkan buku manualnya juga ada ya. Kita bisa apa, download ya. Kalau miliknya Toshiba atau HP belum ya. Kalau yang lain kita harus memasukkan tipe baru, tipe di laptop kita, kemudian nah ini contohnya, ini miliknya Toshiba, ini miliknya HP. Nah ini juga ada rupanya, kalau HP bisa detect your product, atau kita masukkan di sini tipenya apa, kemudian nanti drivernya muncul. Misalnya kita butuh bahkan mau update ya. Ini cara yang ketiga ya. Jadi melalui situs resmi. Kemudian yang keempat kita bisa pakai ini pendeteksi driver. Ini banyak sekali, banyak banget ya.
driver pack solution, ada driver booster, driver max, ada banyak sekali ya. Bahkan saya kumpulkan juga, misalnya kalau kalian butuh ya, softwarenya bisa di download di situ. Sudah saya kumpulkan juga di laptop saya, misalnya driver booster ini ya, ada driver pack online ya, driver max ya, kemudian driver update, kemudian Windows driver update. Ini banyak sekali ya. Contoh bagaimana caranya sudah saya taruh di nasihinjenemio.com ya. Ini ada misalnya mau pakai driver pack solution, ada 2 video, atau mau pakai driver max ini ya. Saya contohkan sebentar. Kalau pakai, nah ini driver pack solution ya, kita menuju ke driver pack solution. Nah ini kita sudah ke DRP, kemudian install. Dia otomatis akan download softwarenya ini ya. Download dulu, kemudian nanti ini driver pack solutionnya, kemudian nanti kita install, dia akan mencari sendiri driver-drivernya ya. Itu cara yang keempat ya. Kemudian tugas kalian ini, kalian saya minta untuk menonton salah satu video yang ada di Nasihinjenemio itu, atau bisa yang lain sih, bagaimana cara pemakaian ya, langkah-langkahnya. Misalnya kalau kalian milih driver pack solution atau driver booster, langkah-langkahnya seperti apa ya. Itu tugasnya di Nasihinjenemio. Saya taruh contohnya, jadi ini contohnya. Jadi mau seperti ini boleh, dikasih gambar-gambar atau dikasih tulisan saja juga boleh. Jadi caranya kalian tonton ini, bisa ini atau ini pakai driver max, atau yang lain dari ini juga boleh ya. Langkahnya seperti apa untuk menginstal driver itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.